Tres politika berdasarkan bahasanya yaitu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari tiga kata, yaitu tri, as, dan politika. Tri artinya tiga, as artinya poros atau pusat, politika artinya kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga kata itu bahwa tres politika is the center of the powers in the government, yang maksudnya adalah tres politika adalah pusat tiga kekuasaan dalam suatu pemerintahan di suatu negara yang kita tahu pada umumnya adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tres politika concept is the main idea in Western democracy, which began to develop in Europe in the 17th and 18th centuries. Artinya adalah, konsep tres politika ini merupakan awalnya memang berasal dari ide pokok dalam demokrasi barat yang mulai berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Kemudian dari sejarah tres politika ini ada dua tokoh yang berpengaruh untuk memunculkan konsep tres politika. Yang pertama adalah John Locke, yang kedua adalah Montesquieu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari John Locke. Konsep tres politika ini awalnya diperkenalkan oleh filsuf Inggris yaitu bernama John Locke. Filsuf Inggris John Locke ini mengemukakan konsep tres politika dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government tahun 1690 yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari Raja-Raja Stuart serta untuk membenarkan revolusi gemilang tahun 1688, The Glorious Revolution of One, yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. John Locke memandang mengadili itu sebagai outwearing, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang. Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya, yang sekarang ini disebut sebagai hubungan luar negeri. Konsep tres politika ini kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana Prancis yang bernama Montesquieu pada tahun 1748. Ia memperkembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke ini dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Laws. Karena melihat sifat despotis dari Raja-Raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Sifat despotis adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas atau sewenang-wenangnya. Montesquieu ini membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat kelengkapan yang menyelenggarakannya. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi pelaksanaan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan atau yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang hakim, ia mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu, kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif tadi dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan saja, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya, kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, jika disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan. Intinya Montesquieu ini dengan teorinya itu menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal itu menurut pandangannya hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut. Kemudian dari teori tres politika ini ada dua jenis penerapannya. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, karena negara Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan, baik sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Sementara itu wakil rakyat adalah pemegang kekuasaan legislatif yang diisi oleh DPR, MPR, dan DPD. Apa bedanya pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah negara Amerika Serikat. Kemudian pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan masih ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, salah satunya termasuk negara Indonesia. Kemudian
Kemudian saya akan menjelaskan tentang distribution of power atau pembagian kekuasaan yang terbagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif atau rule making function adalah kekuasaan yang membuat undang-undang di suatu negara. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat, contohnya seperti MPR, DPR, dan DPD. Kekuasaan eksekutif atau rule application function adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Selain itu, kekuasaan ini juga memiliki kewenangan yang ada di bidang diplomatik, administratif, militer, dan lain-lain. Umumnya dalam menjalankan kekuasaan ini, kepala negara atau presiden dibantu oleh wakil presiden, para pejabat dan menteri-menteri dalam kabinet yang sudah disusun sebelumnya sesuai dengan tugasnya masing-masing dan telah diatur dalam undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau rule adjudication function adalah kekuasaan yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian saya akan menjelaskan trias politika di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada 6 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing, yaitu kekuasaan legislatif adalah pembuat undang-undang yang dipegang oleh MPR dan DPR. Kekuasaan eksekutif adalah pelaksana undang-undang yang dipegang oleh Presiden. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan mengadili apabila terjadi pelanggaran undang-undang dipegang oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dan kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksa keuangan negara yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang berada dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi 8 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Jika sebelum amandemen Presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja Presiden dalam kabinet. Fungsi yudikatif ditangani oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman termasuk perilaku para hakim. Marwah adalah harkat dan martabat. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tugas ini ditangani oleh MPR. Fungsi eksaminatif berada di tangan DPK. Lembaga ini akan selalu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.